Saudara, polisi menetapkan SNF atau ibu korban sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Penetapan ibu korban sebagai tersangka dilakukan polisi setelah melakukan gelar perkara hari ini, saudara. Tim penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota saat ini telah memeriksa 5 saksi. Di antaranya, saudara, ayah korban, kerabat, dan juga petugas keamanan. Penyidik kini juga tengah memeriksa suami tersangka atau ayah korban. Saat ini, saudara, polisi masih mendalami motif pembunuhan dan kondisi kejiwaan dari tersangka. Ini orang ngontrak, Bi. Dia sini ngontrak. Itu saudari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Persangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, kemudian dilapis juga dengan pembunuhan. Hasil pemeriksaan psikologi sementara, saudara, tersangka atau ibu korban mengalami gangguan halusinasi dan terindikasi gejala skizofrenia, sehingga menyulitkan polisi untuk menggali motif pembunuhan oleh tersangka. Polisi menyebut suami tersangka pun mengakui jika terdapat tanda-tanda keanehan dari sang istri sejak 2 bulan terakhir seperti sering berhalusinasi. Atas hasil ini, saudara, tim psikologi merekomendasikan agar tersangka dilakukan pemeriksaan psikiater. Ada pelaku terindikasi gejala skizofrenia yang nampak dialami oleh si pelaku, yaitu dapat dijelaskan yaitu gangguan emosi, delusi, halusinasi, pikiran terorganisir, dan gangguan persepsi. Nah, ini yang hasil dari pemeriksaan psikologi tim psikolog dari DP3A Kota Bekasi. Informasi terbaru terkait dengan penanganan kasus pembunuhan anak berusia 5 tahun oleh ibu kandung di Bekasi, Jawa Barat, kita tanyakan langsung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Kasat. Jadi bagaimana perkembangan penanganan kasus ini hingga saat ini? Ya, terima kasih Mas. Perkembangan hingga sampai saat ini dan hari ini ya, hari Jumat, tim penyidik telah melakukan gelar perkara, yaitu terhadap pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Gelar perkara dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat, sekitar pukul 10 pagi. Selanjutnya juga hari ini juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap bapak korban, yaitu juga suami dari pelaku, yang mana hasil pemeriksaannya hari ini, yaitu dalam 2 bulan terakhir ini pelaku timbul perilaku aneh, nah, seperti itu. Jadi ada perilaku aneh yang dilakukan oleh istrinya ini, salah satunya itu pada hari Rabu istrinya ini dan bersama 2 anaknya pergi ke bandara. Nah, kemudian dari bandara diketahui oleh suaminya melalui security bandara bahwasannya dia mau pergi ke luar negeri tapi tanpa paspor dan tiket. Namun pihak dari keamanan bandara langsung menghubungi suaminya, memberitahukan bahwasannya istrinya dan 2 anaknya sedang ada di bandara. Nah, dari informasi tersebut suaminya kaget karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada suaminya. Oke. Nah, setelah itu dia difasilitasi kembali ke Bekasi, tidur di salah satu hotel, kemudian jam 11 check-in di hotel, kemudian masuk ke kamar. Pada saat itu sempat suami melakukan video call dengan istrinya yang waktu itu di dalam kamar hotel. Nah, setelah itu pukul 3 pagi, ini udah masuk hari Kamis, tanggal 7 Maret, pukul 3 pagi, istri dalam hal ini pelaku keluar dari hotel tanpa memberitahu resepsionis. Namun pada saat keluar hotel, dia meminta bantu petugas yang ada di luar hotel untuk mencarikan taksi. Ketika taksi datang, malah
dihiraukan, diabaikan. Si istrinya ini dan 2 anaknya berjalan kaki menuju ke rumahnya. Nah, ketika saat itu dihubungi oleh suaminya, si istri dan 2 anaknya ini tidak bisa berkomunikasi. Nah, ketika jam 10 pagi dihubungi istrinya, dan diketahui, direspon oleh istrinya bahwasanya ditanya di mana, udah di rumah, dan kemudian ditanya di mana anak tersebut sudah di surga, seperti itu. Nah, kemudian pelaku mengutus saksi NA untuk melihat kondisi keluarganya, yang mana pada saat itu saksi NA yang pertama kali ke rumah itu awalnya tidak diizinkan masuk, setelah negosiasi berhasil masuk. Akhirnya berhasil Kemudian masuk. Iya. Dan Kemudian mendapati anak dalam kondisi meninggal dunia ini ya. iya, betul. Melihat kondisi seperti ini, apa tindakan yang dilakukan oleh polisi selanjutnya? Termasuk melakukan pemeriksaan psikiatri? Ya, jadi setelah kita amankan pelaku ke Mapores, kita langsung berkoordinasi dengan KPAD Kota Bekasi dan juga DP3A Kota Bekasi. Mereka menurunkan tim psikolog yang mereka melakukan pendampingan terhadap pelaku, kemudian juga dari DP3A melakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku, yang mana hasil dari pemeriksaan psikologis pelaku terindikasi gejala schizophrenia, yang mana terdapat delusi dan halusinasi, yang disarankan oleh tim psikolog DP3A untuk dilakukannya treatment ke psikiatri, yaitu memeriksa kesehatan jiwa. Nah, ini untuk mengetahui motif dari si pelaku melakukan, memang ini keterangannya kan masih berhalusinasi ya, kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Nah, ketika sadar, kami bertanya mengapa Anda melakukan itu, karena ada bisikan gaib. Nah, seperti itu. Oke, saat ini memang kondisi pelaku mengalami gejala skizofrenia dan masih dalam pendalaman psikiater ya. Kita nantikan seperti apa update dari penyidikan kasus ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.